Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dimanapun kawan-kawan atau besti-besti berada. Nah, untuk kali ini saya akan membahas itu mengenai permasalahan kalangan orang yang berpacaran. Apakah pacar yang setelah memberikan sesuatu bisa dituntut atau dihukum secara hukum? Nah, sebelumnya untuk kawan-kawan atau besti-besti yang baru nonton channel saya, jangan lupa like, comment, and subscribe biar saya bersemangat membuat video-video yang lainnya. Nah, untuk hal barang atau sesuatu yang diberi itu dengan cuma-cuma tanpa mengiming-imingkan, itu tidak bisa dituntut, karena di dalam pasal 166 KUH Perdata itu menyatakan sebagaimana penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma tanpa dapat menariknya kembali untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan antara orang-orang yang masih hidup. Nah, mengenai pemberian hibah juga itu Profesor Subekti itu juga memberikan pendapat beliau itu menjelaskan bahwa penghibahan itu sebagai suatu perjanjian pemberian atau skanking bahasa hukumnya. Nah, itu seketika mengikat dan tak dapat dicabut kembali begitu saja menurut kehendak satu pihak. Nah, itu bisa dilihat dari bukunya di halaman 165 tahun 2001, buku hukum perdata. Nah, jadi barang atau sesuatu yang telah diberi itu tidak dapat dicabut kembali atau diambil kembali. Sedangkan untuk pemberian barang-barang yang tidak bergerak dan hak piutang atas nama harus dilakukan dengan akta notaris. Nah, yang tidak bergerak itu harus dilakukan dengan akta notaris, seperti rumah atau apa yang lainnya gitu. Nah, itu sudah diatur di dalam pasal 1682 KUH Perdata. Nah, jadi secara hukum mantan pacar itu tidak punya hak untuk menarik kembali atau meminta kembali semua barang yang pernah diberikan kepada waktu saat pacaran, kecuali itu teman-teman atau besti-besti itu setuju untuk mengembalikan barang-barang tersebut. Selain itu, secara moral dan kepatutan tidak pantas menarik kembali barang-barang yang telah diberikan oleh orang lain. Nah, itu secara moral dan kepatutan. Sedangkan untuk di sisi lain, mantan pacar kawan-kawan atau besti-besti tadi bisa saja tidak mengakui telah memberikan barang-barang kepada teman-teman atau besti-besti sebagai hadiah, karena biasanya pemberian itu dilakukan secara lisan saja tanpa ada bukti tertulis, sehingga teman-teman atau besti-besti mantan pacar dapat mengatakan bahwa dia
misalnya hanya meminjamkan barang-barang itu kepada teman-teman atau besti-besti, lalu sekarang dia memintanya kembali. Jika mantan pacar besti-besti tidak mengakui memberikan barang-barang tersebut dan sampai menggugat teman-teman atau besti-besti ke pengadilan, maka teman-teman besti-besti harus mempersiapkan bukti-bukti untuk mendukung teman-teman atau besti-besti di dalam hal tersebut. Nah, selain bukti tertulis dan pengakuan, alat-alat bukti lainnya dalam acara hukum perdata adalah saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Itu bisa teman-teman atau besti-besti lihat di pasal 164 HIR junto pasal 1866 KUH Perdata. Nah, kemudian jika besti-besti merasa terancam dan ketakutan atas ancaman yang dilakukan oleh mantan teman-teman atau besti-besti, Anda besti-besti dan teman-teman dapat melaporkannya ke polisi atas tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Kemungkinan juga mantannya teman-teman atau besti-besti tadi bisa dijerat pasal 335 ayat 1 KUHP yang rumusannya itu berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 4.500. Satu, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain. Jika teman-teman atau besti-besti merasa terancam, itu bisa melaporkan ke kepolisian. Mengenai perbuatan tidak menyenangkan, di dalam pasal 335 KUHP itu juga mengatur tentang perbuatan memaksa orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang mana berbunyi itu diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 4.500 rupiah. Barang siapa yang satu itu barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan besi-besi dan perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain atau orang lain sekitar kita. Nah, barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. Nah, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena. Denda pada pasal ini bisa dilipat gandakan 1.000 kali sehingga menjadi maksimal 4,5 juta sesuai dengan pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung tahun nomor 2 tahun 2012. Nah, apabila teman-teman atau besti merasa hal tersebut, teman-teman atau besti-besti bisa langsung lapor ke pihak yang berwajib agar segera diproses. Nah, teman-teman atau besti-besti,
Jadi barang mantan memberi barang itu tidak bisa diambil kembali tanpa ada bukti tertulis, notaris, seperti yang sudah saya jelaskan pada video singkat tadi. Nah, untuk kawan-kawan, sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe biar saya bersemangat membuat video-video yang lainnya. Mungkin itu saja teman-teman.